Nama saya singkat Sunari saja. Saya dilahirkan di Desa Gadang, tepatnya tanggal 4 bulan Juni tahun 1951. Itu menurut catatan catatan di surat kelahiran di akte. Tetapi zaman dulu bisa geser karena sering zaman dulu itu masih belum sadar tentang mencatat. Masa kecil saya di Gadang, saya dipengaruhi melihat kesenian-kesenian dan melihat ayah saya yang seorang pelukis itu mulai tingkat SD, itu sudah terlibat. Setelah itu saya dilanjutkan ke sekolah teknik pertama jurusan mesin, melanjutkan ke sekolah teknik menengah STM jurusan listrik. Dari situ saya berhenti terus tidak sekolah dan saya bekerja sebagai pekerja seni. Pada waktu saya berhenti dari sekolah teknologi menengah itu, saya sebagai pekerja seni, maka saya jual lukisan, bikin dekorasi, dan saya bikin poster. Maka saya dikenal sebagai seorang pelukis waktu itu di desa. Di desa saya sebagai pelukis yang cukup terkenal, sebagai pematung, juga seni rupawan terkenal di desa saya. Tetapi di desa saya itu kehidupan kesenian sangat marak, yaitu seni pertunjukan. Waktu itu tari, wayang, ludruk, ketoprak, dan lain sebagainya. Maka saya juga tertarik secara tidak sadar. Saya sering diajak teman-teman itu ikut masuk dalam seni pertunjukan. Akhirnya saya masuk dalam seni pertunjukan di tari. Setelah di tari, saya tidak begitu serius karena yang saya seriusi adalah seni lukis, seni rupa. Kemudian 1 tahun saya berhenti sekolah, saya kuliah. Kebetulan waktu itu saya tidak tahu kalau di Malang itu ada jurusan seni rupa. Itu kebetulan sekali, waktu itu saya punya seorang senior saya dalam bidang seni drama, yaitu namanya Bapak Munajat. Itu saya karena sering jadi pemainnya, saya diajak beliau ke IKIP, sekarang UM. Beliau lulusan dari jurusan sastra IKIP Malang. Setelah ke sana, saya melihat banyak orang melukis di sana. Saya tanya, ternyata di situ ada jurusan seni rupa yang baru dibuka, belum ada lulusannya. Terus saya tanya, apakah bisa saya sekolah di situ? Akhirnya saya bisa sekolah, terus saya masuk di jurusan seni rupa. Begitu saya masuk di jurusan seni rupa, di dalam jurusan seni rupa itu setiap malam bulan purnama ada kegiatan seni pertunjukan, dan yang datangi oleh seniman-seniman dari dalam Malang maupun dari luar Malang, bahkan dari luar Jawa juga. Nah, disitulah saya terlibat dalam menari, karena dicari teman-teman yang bisa menari, akhirnya saya terlibat bisa menari di situ menjadi serius. Saya jadi penari serius waktu itu di kuliah. Jadi kuliah saya ini di samping sebagai seorang mahasiswa seni rupa, saya dikenal juga sebagai penari. Begitu saya sampai lulus sekolah, saya lulus sarjana muda, waktu itu belum ada sarjana lengkap, sarjana muda. Saya masih laku menari ke sana kemari, bahkan akhirnya saya direkrut oleh sebuah sanggar. Di situ saya jadi penari. Tetapi seni rupa saya tidak pernah saya tinggalkan, tetap nomor 1. Jadi istilah saya, kenapa saya tetap menari, karena saya utamanya adalah seorang pelukis, menari adalah sampingan, jadi saya seorang pelukis yang bisa menari. Hal ini saya terinspirasi oleh teman-teman di Denpasar, di Bali. Di Bali itu rata-rata seniman Bali itu bisa menari, pelukis pun juga bisa menari. Nah, disitulah saya terinspirasi bahwa bisa menari itu tidak ada salahnya, tetapi saya lebih mengutamakan seni rupa saya daripada seni tari. Begitu saya direkrut oleh sebuah sanggar besar di Malang, waktu itu bernama Sanggar Tari dan Kerawitan Larat Budi Wanita, maka di sana saya direkrut langsung, saya dijadikan koordinator atau ketua seksi tari. Maka saya harus mengolah tentang sanggar itu pada seksi tarinya.
Disitulah saya ketemu sama Bu Dina, waktu itu jadi siswa di sana. Terus berkembang menjadi asisten, terus meningkat lagi akhirnya menjadi pelatih, dari guru tari. Di situ saya menemukan Bu Dina, akhirnya saya berumah tangga dengan Bu Dina, dan anak-anak saya juga mulai kecil sampai besar itu dibesarkan di lingkungan sanggar, sehingga tidak lepas dari kehidupan berkesenian. Maka tidak heran kalau anak-anak saya itu semua bisa berkesenian, karena memang hidupnya di lingkungan kesenian mulai hamil sampai dia usia SMP. Tokoh lukis itu saya lebih cenderung berguru kepada daerah, bukan kepada salah satu tokoh, yaitu berguru kepada daerah Yogyakarta. Di mana di Yogyakarta itu ada istilah lebih baik tidak merokok daripada tidak berkarya. Itu teman-teman di sana. Sehingga walaupun sekecil apapun, teman-teman di Jogja itu selalu berkarya dan selalu memupuk kreativitas. Itulah yang menjadi idola saya di sana, seniman-seniman yang ada di Yogyakarta. Adapun tari juga demikian, saya tertarik dengan Pak Bagong Sutiarjo, di mana beliau itu lulusan seni rupa. Beliau juga melukis bagus-bagus, juga patung, tetapi tarinya juga bagus mereka. Ternyata bisa membagi waktu antara seni rupa yang dikerjakan dengan seni tari, sama-sama berjalan seiring. Ini yang menginspirasi saya bahwa Pak Bagong kenyataannya bisa seperti itu. Beruntung sekali saya dilahirkan zaman Orde Lama, di mana jumlah manusia dan jumlah seni rupawan itu belum begitu banyak ya. Sehingga waktu itu masih baru-barunya didirikan IKIP jurusan seni rupa. Maka teman-teman lulusan seni rupa IKIP Malang itu sebagai pelopor seni modern yang ada di Malang, sehingga karena beliau-beliau itu lebih sebagai pelopor, maka lebih mudah dikenal, cepat dikenal sebagai seniman di Kota Malang daripada yang lain. Itu keberuntungan saya. Dan itu tidak banyak, karena dari satu tingkat jurusan saya itu ada waktu itu 14 mahasiswa, itu yang jadi seniman cuma saya. Dan yang atas saya juga demikian. Jadi kalau lulusan seni rupa IKIP Malang itu dalam satu tingkat jadi seniman 2 atau 1 itu sudah bagus. Karena menurut pemahaman saya, seniman itu bukan bentukan. Tapi kalau sarjana seni itu bentukan, tapi seniman itu ciptaan. Memang Tuhan yang menciptakan jadi seniman, bukan dibentuk. Zaman Orde Baru, di mana waktu itu saya menginjak remaja dan dewasa, itu kehidupan kesenian itu cukup marak sekali. Jadi seni rupa, seni tari yang kebetulan saya gauli, itu setiap tahun itu tidak luput dari 4 sampai 5 kegiatan nasional. Jadi berurutan sekali, kegiatan lokal nanti akan dipantau kegiatan ke provinsi, dari provinsi sampai ke pusat. Itu sangat ramai sekali. Jadi pagelaran karya seni cukup ramai sekali, pameran cukup ramai sekali, di mana sangat memungkinkan zaman-zaman Orde Baru itu kehidupan kesenian itu semarak betul. Ada perbedaan antara saya kebetulan dilahirkan pada zaman Orde Lama, terus saya besar pada Orde Baru, terus saya tua pada Orde Reformasi. Sehingga saya mengalami 3 orde dalam berkesenian. Itu memang ada untung dan ada senang dan tidaknya. Dahulu waktu zaman Orde Lama itu kita tidak bisa berkarya sembarangan, terlalu banyak pantauan oleh politik. Pada Orde Baru juga demikian. Selalu ada pantauan unsur politik ya. Jadi dalam Orde Reformasi itu kita lebih bebas. Ternyata dari pengalaman saya, untuk mendapatkan ide-ide yang segar justru pada saat seniman itu di-pressing, seniman itu ditekan.
oleh politik. Jadi dengan Orde Baru itu saya bisa menghasilkan karya-karya yang protes lingkungan itu, kritik sosial itu cukup menggigit. Tapi begitu Orde Reformasi ini rasanya kurang ide-ide itu, karena seniman diberi kebebasan sehingga tidak ada yang tertekan itu, sehingga kreativitas pun juga menjadi lemah kalau sudah ada tekanan. Itu yang saya rasakan sebagai seniman. Yang sekarang ini karena zaman sudah terbuka dan di mana teknologi modern itu betul-betul menguasai dunia ini sekarang, maka banyak kesenian-kesenian yang konvensional itu kurang begitu bisa digemari masyarakat. Jadi boleh saya katakan sekarang di Malang kelemahannya kesenian-kesenian seni rupa maupun seni pertunjukan itu tidak ada pasar. Bukan kurang, memang tidak ada pasar, sehingga pelukis itu mau menjual lukisannya di mana itu tidak ada pasar seni, tidak ada art gallery. Seni pertunjukan juga demikian, tidak ada tempat-tempat yang bisa untuk ngamen seperti zaman Orde Lama dan Orde Baru dulu. Itu bisa ada gedung-gedung kesenian yang bisa dipakai, sekarang sudah nggak ada. Dan di Indonesia secara nasional bahwa pemerintah belum begitu serius meminit tentang kehidupan kesenian di Indonesia ini. Jadi sekarang ini cenderung maunya sendiri. Pemerintah tidak begitu meminit. Kalau pemerintah turun tangan, ini masih bersifat klise saja, yaitu festival-festival dan pagelaran-pagelaran rutin tiap bulan, yang itu seperti program mercon aja, itu dor hilang, meluncur dor hilang begitu, tapi tidak berkelanjutan. Hendaknya kalau diminat betul itu bisa berkelanjutan sehingga senimannya bisa hidup, keseniannya bisa hidup, akhirnya kehidupan kesenian di Indonesia yang begitu banyak ragamnya seni dan budayanya bisa semuanya itu terakomodasi. Penghargaan yang paling berkesan pada kehidupan saya adalah Tuhan memberikan saya usia masih panjang sampai sekarang ini 68 dan masih sehat. Itu penghargaan yang betul-betul saya rasakan itu dari Tuhan. Pengalaman yang paling berkesan saya dalam berkesenian itu adalah setiap kegiatan di Taman Ismail Marzuki. Karena apa? Waktu zaman saya, sekitar tahun 80-an, tahun 75 saya mulai ikut Binel itu sampai tahun 2000. Seniman yang bisa memamerkan karyanya di Taman Ismail Marzuki atau yang bisa menggelar karya seni pertunjukannya di sana, itu prestis betul. Karena sudah mendapatkan seniman yang bisa ke sana itu sudah mendapat pantauan kurator dari Taman Ismail Marzuki, dari Dewan Kesenian Jakarta. Dan kurator-kurator dari sana itu keliling ke Malang, ke daerah-daerah. Jadi dulu zaman saya pameran Binel itu di sana kuratornya almarhum Pak Sudarmaji, itu Pak Dr. Anu Sudarmaji itu keliling ke Malang. Maka dilihat karya-karyanya di Malang, ternyata pantauan itu betul-betul otentik, tidak bisa ditipu lewat foto. Sehingga seniman yang dibawa sampai ke Jakarta itu memang betul-betul seniman yang punya prestasi yang layak nasional. Sampai karya saya pun juga dibeli oleh Museum Nasional Fathaillah Jakarta. Saya bersyukur pada Tuhan, saya masih diberi usia panjang dan sehat. Tiap hari saya selalu melakukan kegiatan saya itu sebetulnya intinya adalah bekerja, belajar, dan rekreasi, dan berdoa. Itu intinya. Jadi tiap hari saya kalau bekerja, saya sebagai guru, saya di samping sebagai guru, saya juga belajar. Saya bisa belajar dengan jadi guru itu, saya masih bisa berkarya, saya masih bisa membantu
teman-teman yang ingin mendapatkan informasi kesenian maupun budaya, dan saya masih sempat selalu berdoa, itulah dan yang terakhir masih sempat juga bercengkerama dengan anak, cucu, istri, sehingga kebahagiaan itulah yang menurut saya adalah kekayaan yang tidak ternilai dibanding yang lain. Sudah saya wariskan pada anak-anak siswa saya, jangan berhenti kreatif. Karena menurut saya yang namanya hidup itu adalah berubah, bergerak. Maka berubah, bergerak tentunya tidak tetap, selalu beda. Itulah inti kreativitas. Karya ini saya bikin tahun 2003. Itu saya terinspirasi oleh sikap seorang raja, seorang ratu, pokoknya seorang yang paling atas itu selalu minta dihormati, semua selalu minta dihormati, apa yang diinginkannya selalu diturutin, laporannya bawahnya selalu baik-baik. Itulah yang saya gambarkan di sini, sifat aristokrat dari seorang pemimpin. Saya kritisi di sini. Adapun yang ini biasa ini Dewa Ruci, karena ini masalah cerita wayang di mana Bima itu ingin mencari jati dirinya. Saya kira itu bisa dibaca cerita wayang, dan ini adalah ide saya di mana saya melihat bahwa masyarakat dulu itu kalau menilai sesuatu itu selalu dihubungkan antara rasa dan pikiran. Jadi rasio dan rasa itu selalu jadi satu. Ini yang saya gambarkan seperti ini, di mana tangannya itu menunjuk kepada rasa, yang satu menunjuk kepada otak, pikiran. Kalau sekarang nampaknya lebih banyak ke rasional, sehingga terjadi carut-marut itu karena hanya rasional, tapi rasa tidak begitu disuburkan. Tapi dulu itu rasa dan rasio, makanya di situ ada tulisan-tulisan yang sebetulnya sedikit untuk tuntunan, artinya kita itu jangan kagetan, kalau ada sesuatu yang baru jangan gumunan, jangan ojo dume, ojo gelo, itu artinya kita itu harus tetap punya jati diri, jangan jadi orang yang bimbang. Adapun di ini, yang karya ini saya terinspirasi oleh lumpur lapindo, sehingga lumpur lapindo itu saya gambarkan bahwa di dalamnya ini ada yang menggerakkan. Ini fiktifnya disitulah, fiktifnya, karena kalau lumpur lapindo itu hanya digambar letusan lumpur gitu aja. Itu kan peristiwa internasional. Kalau di zaman letusan lumpur itu saja nampaknya tidak ada kreativitas. Maka supaya ada kreativitas, saya gambar di bawahnya ini ada banyak makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu. Karena itu, dan ini juga saya mengangkat tentang tokoh Punokawan, yaitu Petruk. Petruk itu bisa nama lainnya kantong bolong. Nah, ini sebetulnya filosofi kita sebagai manusia itu seperti Petruk itu kantong bolong. Yaitu kantong bolong itu artinya saku yang lobang. Itu berapa saja kita ini kurang. Jadi berapa saja kita ini kurang, maka itu disimbolkan dalam pewayangan kantong bolong itu Petruk itu seperti manusia dalam hal ekonomi itu selalu kurang saja itu. Ini saya menggambarkan, saya terinspirasi oleh tokoh Diponegoro. Saya tertarik sekali dengan seorang ulama yang umaro, jadi seorang pemimpin yang sekalipun ulama, itu Diponegoro. Begitu jujurnya, begitu sucinya, begitu beraninya, begitu mau mengorbankan dirinya demi untuk membela negaranya. Tetapi dalam kreativitas saya, kalau saya gambarkan Pangeran Diponegoro itu sudah biasa, maka saya gambarkan modelnya cucu saya,
di mana modelnya cucu saya, tapi busananya seperti Pangeran Diponegoro. Dan kalau di pewayangan itu seperti Noroyono, Muda Krishna, dan itu ada kupu-kupu itu adalah seseorang yang disimbolkan dari ulat yang akhirnya menjadi kupu-kupu itu. Saya lupa itu istilahnya metamorfosa itu, dari ulat menjadi kupu-kupu yang dari tidak disukai menjadi disenangi banyak orang. Dan ini saya mengkritisi tentang situasi sekarang ini, bahwa sekarang di sini ada pusaka, ada wayang Kumbakarna, ada Garuda, ada anak kecil. Maka di sini saya tulis wanted, jadi agak ngepop penampilannya. Kumbakarna itu simbol tentang kepahlawanan, pusaka itu simbol tentang tentang kekuatan, Garuda itu simbol tentang ini dasar negara kita, anak kecil itu sesuatu yang kejujuran. Jadi sekarang sedang kita cari, yaitu di mana sikap-sikap kejujuran, kepahlawanan, cinta Pancasila, dan orang punya yang kekuatan, iman itu agak sulit. Maka saya gambarkan seperti ini, saya kasih tulisan wanted. Kalau yang ini saya tetap lukisan-lukisan itu saya tetap mengkritisi. Jadi protes saya pada lingkungan lewat karya seni, sehingga ada estetika, tidak kasar ya. Ini di sini saya mengkritisi bahwa ini ada merah putih, ada gini, ada rumah, ada apa. Ini nampak bahwa carut marut bangsa itu masih belum selesai. Carut marut bangsa itu masih selesai. Bahkan kecenderungan negara ini sudah maju, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan seperti zaman primitif. Makanya saya kritisi seperti ini. Saya gambarkan seperti kehidupan primitif di zaman modern. Kalau yang di atas itu judulnya itu MLM, jadi multi level maling. Jadi pencuri berantai. Jadi di sini ada figur pencuri. Terus di situ ada babi hutan yang makan tikus. Nah, ini berantai sekali, babi hutan makan tikus, berantai sekali. Pencuri mencuri babi hutan itu berantai. Jadi ini agak vulgar. Waktu itu rame-ramenya koruptor yang dipegang KPK itulah, maka di Indonesia, maka saya terinspirasi itu untuk melukis tentang pencuri berantai dengan adanya bendera merah putih, kelelawar itu simbol-simbol pencuri, hati-hati yang gelap itu simbol-simbol pencuri, ya, ini simbol-simbol pencuri, kelelawar, hati gelap, awan gelap, ini simbol pencuri. Itu yang. Dan sebenarnya masih banyak lukisan saya, cuma nggak lengkap. Saya buka semua. Kalau saya buka semua cukup banyak sekali. Topeng-topeng saya ini saya mulai beli tahun 75, di mana mulai saya serius menjadi penari topeng. Itu tahun 75. Memang saya tidak mau menari lain, hanya menari topeng Malang. Dan saya mulai tahun 75 sampai sekarang, dan juga banyak yang topeng sebenarnya ini tidak hanya koleksi, tapi memang untuk menari. Yaitu untuk menari saya maupun Budina dan siswa-siswanya Budina, siswa Sanggar. Ini saya mulai tahun 75 sampai tahun 2010 beli topeng ini. Jadi ada yang buatan tahun 1800, ada yang buatan tahun 1940, 1950, 1970, 80, dan ada yang 2010. Jadi ada yang dari Pakisaji, ada dari Polowijen, ada dari Jabung, ada yang dari Glagatowo, ada yang dari Besar, jadi banyak sekali. Jadi saya milih, karena ini untuk menari, jadi saya milih memang ya, saya milih yang bagus, yang cocok untuk saya. Dan rata-rata yang bikin ini sudah meninggal. Jadi ini yang banyak buatannya
Pak Taslan dari Kedung Monggo, Pak Taslan Darsono, itu putranya Pak Karimun. Terus dari Njabung ada dari Pak Kansen, juga sudah meninggal. Dari Glajatowo, Pak Rasimun juga sudah meninggal. Yang masih ada ini buatannya Handoyo, buatan dari Njabung Pak Parjo ini juga sudah tua, orangnya sudah 50, 60. Jadi rata-rata tua semua ini usianya ini. Dan tidak hanya topeng, saya juga koleksi wayang karena saya suka wayang dan anak saya dulu saya ajarkan dalang. Sehingga banyak juga wayang-wayang saya. Dan pakaian tari yang dipakai Budina, pakai saya, dipakai teman-teman itu ada sekali. Kalau mau lihat pakaian tari boleh. Pakaian tari ini saya mulai beli sekitar tahun 85 ke atas setelah saya menikah dengan Budina. Jadi setelah saya menikah dengan Budina, maka saya tidak ingin Budina menari pakai bajunya orang lain. Maka selalu saya bikinkan baju sendiri sampai sekarang. Sampai sekarang pun Budina juga sebagian contohnya kemarin ini Budina mau nari jejer itu dengan siswa-siswanya menyiapkan, ya saya harus bikinkan. Dan dengan model pakan Banyuwangi dengan bahan dari Monte Jepang, bludrunya juga begitu luar, itu sangat mahal sekali. Jadi dan ini nggak bisa luntur, jadi kapanpun tetap mengkilat. Makanya habisnya mahal sekali. Dan pakan topeng saya kalau satu cerita tentang topeng Malang ini, satu cerita ini sudah lengkap ini, misalnya topeng ini. Itu satu cerita itu lengkap, apalagi ini lengkap sekali nih, banyak sekali ini banyak sekali ya, jadi memang saya koleksi untuk main, untuk pentas, bukan untuk sebagai kolektor, untuk pentas karena untuk main, untuk pentas saya tidak mau yang asal-asalan, saya minta yang bagus, saya bikin selalu yang bagus, nggak mau asal-asalan. Karena memang tidak disewakan, tidak untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Ini pakan tari, ya tidak terlalu banyak karena memang tidak disewakan untuk diri sendiri. Tapi cukuplah. Kalau banyak-banyak ya uangnya yang nggak ada. Tapi cukuplah, cukup untuk memenuhi kebutuhan pentas. Nah itu. Ya ini karya-karya saya yang tahun 90-an itu banyak sekali. Waktu itu pameran di Australia, ada sisanya beberapa ini tentang tema-tema tentang topeng Malang. Tentang topeng Malang saya masih punya ada 4-5 kira-kira. Topeng Malang. Ini menceritakan tentang pertemuan Dewi Ragil Kuning dan Raden Gunung Sari. Nah, ini wayang-wayang ini saya juga punya beberapa wayang, lumayan lah. Kalau untuk pentas saja ada, karena waktu anak saya kecil itu anak saya suka wayang, akhirnya saya ajarkan dalang. Terus dia waktu SD itu bisa jadi dalang. Jadi ada beberapa wayang sehingga lumayan kalau untuk peraga, untuk pengetahuan itu bisa lah daripada tidak ada. Tapi saya sendiri tidak mau jadi dalang, saya sendiri. Cukup untuk jadi pelukis dan bisa menari itu sudah banyak yang harus diurusin. Nah ini semar Malangan, gaya Malang itu ada kelintingannya gini. Ini tidak sama dengan semar-semar yang ada di Jawa Tengah, Solo, Jogja. Ini gaya Malang ada kelintingannya, ini semar gaya Malang.